Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febriani dengan NIM 23129398 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari kepemimpinan. Dimana pada video sebelumnya saya juga sudah mengulik mengenai apa itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, memotivasi orang lain, dan juga mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Jadi, kepemimpinan ini bisa diartikan juga sebagai proses mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, di dalam kepemimpinan ini juga ada beberapa aspek yang mendukungnya. Yang pertama yaitu seperti kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan memotivasi orang lain, kemampuan mengarahkan orang lain, dan juga kemampuan membuat keputusan yang tepat. Jadi untuk jenis-jenis kepemimpinannya ada beberapa, yaitu yang pertama kepemimpinan demokratis. Di mana kepemimpinan demokratis ini merupakan kepemimpinan yang melibatkan partisipasi anggotanya di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas dan juga dapat menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Jenis yang ketiga yaitu kepemimpinan multikultural. Kepemimpinan ini dapat mengelola dan juga menghargai perbedaan budaya dan latar belakang anggotanya, di mana itu akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dalam suatu kepemimpinan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini memiliki daya tarik pribadi dan juga dapat mengilhami orang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi seperti mempengaruhi orang lain. Untuk gaya kepemimpinannya, yang pertama itu ada gaya kepemimpinan autokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter dan juga tidak melibatkan partisipasi dari setiap anggota yang mereka miliki. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini melibatkan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti pemimpin tersebut menampung aspirasi anggotanya, menerima pendapat-pendapat dari anggotanya dan kemudian disatukan menjadi suatu keputusan yang mutlak. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk membuat keputusan sendiri. Jadi tugas pemimpin di sini yaitu juga menampung aspirasi dari setiap anggota kelompoknya dan memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompoknya untuk berpartisipasi mengemukakan keputusan mereka sendiri yang kemudian ditampung dan juga dirembukkan bersama-sama menjadi suatu keputusan yang bulat. Di dalam kepemimpinan ini juga terdapat beberapa teori-teori mengenai kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan situasional, di mana teori ini mengatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif itu bergantung kepada situasi dan konteks. Yang kedua yaitu teori kepemimpinan transaksional. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses transaksi antara pemimpin dan juga anggota. Yang ketiga yaitu teori mengenai kepemimpinan transformasional. Teori ini adalah teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses transformasi yang dapat mengubah perilaku dan juga motivasi anggotanya. Misalnya, dari motivasi yang cuman ingin mendapat keuntungan pribadi menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Pemimpin juga bisa mengarahkan setiap anggotanya untuk berjalan di jalan yang benar dan tidak tersesat di jalan yang salah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan dari kepemimpinan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, peran kepemimpinan yang pertama yaitu adalah mengarahkan.
mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum suatu organisasi dibentuk, pasti mereka sudah meremukkan apa yang menjadi tujuan mereka, apa yang menjadi motivasi mereka, apa yang harus mereka tuju, apa yang harus mereka capai, dan kurun dalam waktu berapa hal tersebut mereka capai. Yang kedua yaitu pemimpin ini harus mampu memotivasi. Maksudnya memotivasi anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi setelah organisasi dibuat dan visi atau tujuan telah ditetapkan, fungsi dari pemimpin ini adalah membimbing setiap anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati di awal tadi. Selanjutnya yaitu untuk menginspirasi. Pemimpin menginspirasi anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin di sini memberikan dukungan-dukungan emosional, dukungan-dukungan fisik dan lainnya supaya setiap anggotanya mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pemimpin ini tidak hanya menuntut untuk setiap anggota harus mencapai tujuannya. Jadi pemimpin ini juga harus membimbing setiap anggotanya untuk mampu mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu mengelola. Pemimpin itu harus bisa mengelola sumber daya dan anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin tidak hanya membimbing namun juga harus mampu untuk mengelompokkan sumber-sumber yang sesuai dengan karakteristik dari setiap anggotanya. Jadi sumber-sumber yang diberikan oleh pemimpin kepada setiap anggotanya itu harus relevan dengan tujuan yang telah mereka tetapkan. Jadi tidak sumber-sumber yang tidak bereferensi saja, namun pemimpin ini harus menemukan sumber yang cocok dengan tujuan awal mereka atau visi awal mereka. Selanjutnya, mengenai jenis kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang mana yang paling terbaik. Jadi kalau menurut saya pribadi, jenis gaya kepemimpinan yang terbaik itu adalah gaya demokratis, di mana gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif di dalam mencapai tujuan dan juga meningkatkan kerjasama tim. Contohnya, mengapa gaya kepemimpinan demokratis ini yang paling terbaik menurut saya? Yang pertama itu bisa meningkatkan partisipasi. Jadi gaya kepemimpinan demokratis ini mampu untuk melibatkan partisipasi setiap anggotanya di dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab setiap anggota. Jadi setiap anggota itu harus berpartisipasi di dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Anggota tidak hanya mengikuti atau mengikuti jalannya organisasi secara monoton, namun anggota dalam organisasi ini bisa untuk mengemukakan atau mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan tujuan bersama. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan kreativitas. Gaya demokrasi kepemimpinan demokrasi ini akan sangat memungkinkan anggota untuk berbagi ide dan juga pendapat, sehingga mampu meningkatkan kreativitas dan juga inovasi tim. Yang keempat yaitu meningkatkan motivasi. Gaya kepemimpinan demokratis ini akan memungkinkan anggotanya untuk merasa dihargai dan diakui, sehingga meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Karena di kepemimpinan demokratis ini, setiap aspirasi akan ditampung bersama-sama dan kemudian dirembukan menjadi satu tujuan yang akan dituju oleh setiap organisasi. Selanjutnya yaitu mampu untuk meningkatkan kinerja. Dengan gaya kepemimpinan demokratis ini akan memungkinkan tim untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi, sehingga meningkatkan kinerja dan juga hasil kerja. Di dalam gaya kepemimpinan demokratis ini, pasti setiap anggota dari organisasi memiliki ide-ide yang berbeda. Juga
pendapat yang berbeda. Jadi ide-ide dan juga pendapat yang berbeda ini akan mereka satukan menjadi suatu keputusan yang mutlak. Jadi mereka akan menerima semua aspirasi dari setiap anggotanya dan membulatkannya menjadi suatu keputusan. Jadi menurut saya kepemimpinan demokratis ini adalah kunci untuk mencapai kesuksesan tim. Dengan gaya kepemimpinan demokratis, kita akan dapat meningkatkan partisipasi, kreativitas, dan juga motivasi anggota. Gaya kepemimpinan demokratis ini akan memungkinkan kita untuk bekerja sama dan juga berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Kepemimpinan demokratis ini merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dan juga hasil kerja tim. Jadi, gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang paling efektif menurut saya di dalam mencapai tujuan dan juga meningkatkan kinerja sama tim. Dengan melibatkan partisipasi dari setiap anggota, meningkatkan kreativitas, motivasi, dan juga kinerja, gaya kepemimpinan demokratis ini akan sangat-sangat membantu tim untuk mencapai kesuksesannya. Baiklah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.